Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1261 sampai bab 1265. Baiklah, Yuruo. Biarkan sekelompok lelaki tua itu menangis. Ayo bermain di tempat lain. Omi membawa Yuruo pergi, meninggalkan sekelompok lelaki tua untuk berteriak memanggil leluhur Yu di aula utama. Omi membawa Yuruo ke paviliun yang tenang. Hati Yuruo hanya sedikit terguncang ketika Omi menekan Yuruo ke pilar dan menciumnya dengan izin sampai dia melepaskannya setelah 15 atau 16 menit. Meskipun dia berkata di bibirnya bahwa dia tidak berharap untuk mendapatkan Omi, tetapi sekarang dia benar-benar mendapatkannya. Dia berhati-hati untuk mengurusnya karena takut kehilangannya. Dan bahkan yayasan leluhurnya dapat digunakan sebagai mas kawin. Meskipun ini adalah tindakan kekalahan bagi leluhurnya, bagi Omi, ini adalah wanita yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Omi menatap mata Yuruo dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Terima kasih, Yuruo. Saudara Win. Saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda." Konyol, hehehe. Yuruo tersenyum dan membenamkan kepalanya di tubuh Omi dengan kasih sayang yang dalam. Dan dengan beberapa kata manis, dia melupakan semuanya lagi. Setelah itu, Omi dan Mu tinggal di Lembah 100 Bunga. Mu mengurus reorganisasi murid Lembah 100 Bunga sendiri. Dan Xiao Hei kembali ke gerbang tak berujung untuk melaporkan bahwa gerbang tak berujung siap untuk relokasi. Omi, di sisi lain, melemparkan segalanya ke Mu Yihao untuk ditangani. Dia dan Yuruo menikmati waktu sendirian. Sebelum gerbang tak berujung benar-benar menetap di Lembah 100 Bunga, Omi harus terlebih dahulu menstabilkan Yuruo. Kalau dia tiba-tiba mengingkari. Jadi Omi menemani setiap saat. Sementara Yuruo menikmati kelembutan Omi. Sudah memoles segalanya. Landasan fondasi apa? Mungkin bahagia dengan kekasih selama 1 malam. 3 hari kemudian, di belakang Lembah 100 Bunga, lautan bunga yang tenang. Di tengah lautan besar bunga berwarna-warni, ada sekelompok bunga bergetar. Di bawah bunga seolah-olah seseorang sedang melakukan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Omi dan Yuruo dalam kelompok bunga itu untuk melihat ke atas. Omi menghela napas dalam-dalam dan tertawa. Lalu berbaring di bunga. Wajah Yuruo memerah karena rasa malu yang tak terbatas. Hari-hari ini, Yuruo hampir memaafkan semua gairah yang hilang selama bertahun-tahun. Semakin Anda tidak dapat meninggalkan Omi. Untuk waktu yang lama, Yuruo berbaring di atas tubuh Omi dan bertanya pada Nan-nan, "Setelah kita seperti ini, apakah aku akan melahirkan seorang anak?" "Tentu. Jadi, kapan kemudian? Saya tidak tahu tentang itu. Mari kita lihat apakah itu berhasil atau tidak." Sebuah pukulan. Oh, sulit untuk dijelaskan. Tapi suatu hari, kamu akan hamil. Baiklah, Yuruo. Mari kita kembali ke Lembah 100 Bunga dan melihat bagaimana keadaan Muyong. Bagus. Omi dan Yuruo kembali ke Lembah 100 Bunga. Paman Yuyao. Bagaimana masalah reformasi identitas murid Lembah 100 Bunga diatasi? Jangan khawatir. Ini akan segera ditangani. Antagonisme kuat pada awalnya. Tetapi setelah bangunan saya, hampir tidak ada oposisi sekarang. Bahkan asisten tetua Lembah 100 Bunga sebagian besar bersedia untuk terus mencegah gerbang tak berujung. Baiklah. Kerja keras. Paman mudah. Haha. Temani saja wanitamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tentu saja. Aku telah menemaninya dengan baik beberapa hari terakhir ini. Nak, Cleopatra benar-benar baik. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu seorang biarawan di kehidupan terakhirmu. Kamu adalah sejarah itu. Omi dan Muyong sedikit menggoda. Lalu kembali ke kamar kerja Yuruo untuk ditempatkan. Dan saat ini, di gerbang tak berujung, hal itu juga dilakukan. Setelah mempersiapkan migrasi, puluhan ribu murid gerbang tak berujung mengevakuasi pulau itu dengan tertib sebelum mendarat dan menuju Lembah 100 Bunga. Sekitar sebulan kemudian, pasukan gerbang tak berujung berhasil bermigrasi ke gerbang 100 Bunga. Puluhan ribu orang dan kuda, seperti pasukan. Lembah 100 Bunga telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menerima dan menetap. Dan Lembah 100 Bunga bahkan telah membangun banyak rumah baru di gunung lain sebagai persiapan menyambut kedatangan gerbang tak berujung. Dengan cara ini, membutuhkan lebih dari sebulan sebelum dan sesudahnya. Pekerjaan relokasi gerbang tak berujung benar-benar selesai. Sejak itu,
gerbang tak berujung mulai secara resmi menetap di lembah 100 bunga. Omi juga mengirimkan berbagai macam stiker Jianghu, mengundang seluruh sekte Jianghu, termasuk sekte iblis, untuk menghadiri upacara pembukaan gerbang tak berujung bulan depan. Karena merayakan Omi, banyak orang datang untuk merayakan upacara pembukaan, bahkan Bonnie Old Man dan Wang Rufang. Setelah upacara pembukaan, gerbang tak berujung dianggap sepenuhnya diakui oleh seluruh Jianghu. Gerbang tak berujung adalah pemandangan yang sedang naik daun saat ini. Dan setiap hari ada orang yang datang untuk memuja gerbang tak berujung. Dan gerbang tak berujung memutuskan untuk menerima mereka atau tidak berdasarkan bakat dan akar mereka. Gerbang tak berujung benar-benar berada di jalur yang tertib. Dan tidak lagi membutuhkan Omi untuk menangani masalah apapun secara pribadi. Selain menemani para wanitanya, Omi menghabiskan sisa waktunya setiap hari untuk mengembangkan seni bela diri di belakang gunung. Berharap untuk melangkah ke kesempurnaan agung alam leluhur sesegera mungkin. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu, dan Omi sudah berusia 55 tahun. Pada hari ini, Omi mengetahui sebuah berita di pagi hari. Fenger, Sisun, ada apa? Kata Omi sambil berlatih seni bela dirinya. Fenger, berhenti berlatih, berhenti. Omi berhenti berlatih seni bela dirinya. Fenger, kabar baik. Rayer dia hamil. Apa? Omi sangat terkejut hingga pedang di tangannya jatuh ke tanah. Sangat sulit bagi Omi untuk memiliki anak sekarang. Dia telah mulai mempersiapkannya 5 atau 6 tahun yang lalu. Begitu banyak wanita. Dan setelah beberapa tahun belum ada dari mereka yang hamil. Omi dapat mengerti. Semakin kuat mereka, semakin kecil kemungkinan mereka memiliki keturunan. Ini mungkin hukum kehidupan. Tetapi hari ini, tiba-tiba diketahui bahwa adik perempuan sedang hamil. Kakak senior, kamu bercanda, kata Omi dengan heran. Fenger, bagaimana si Sun yang bisa bercanda denganmu? Aku baru tahu bahwa Rayer hamil sekitar 1 bulan. Ah, hahaha, hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak dan segera pulang. Istri, Omi memindahkan ke kamar Reikin. Suami, Nimfo, Omi memeluk adiknya erat-erat dan mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali. Su Meiqian dan Simran juga ada di ruangan itu. Su Meiqian berkata, Omi, hati-hati. Omi menurunkan adiknya dengan panik dan dengan senang hati mencium keningnya. Kegembiraannya tidak terungkap. Hanya saja, Su Meiqian, Simran, Leona dan yang lainnya sangat iri. Betapa mereka juga merindukan suatu hari untuk melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan untuk Omi. Tetapi tidak ada reaksi setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, Qinren, yang hamil begitu cepat, tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Suamiku, kamu tahu itu, Qinren berkata dengan malu-malu dan gembira, memimpin kepalanya. Bibi baru saja pergi untuk memberitahuku. Rayer, kamu benar-benar baik. Hahaha. Aku Wind Lightning. Aku akan menjadi seorang ayah. Hahaha. Teriak Omi. Setelah kegembiraan Omi, dia tiba-tiba melihat Su Meiqian, Simran, Leona, Samira dan lainnya dengan sedikit kehilangan di wajah mereka. Omi melepaskan Qinren. Mungkin dia terlalu bersemangat sekarang. Jadi mereka pasti merasa tersesat di dalam. Sebaliknya, juga sebagai wanita Omi, Qinren adalah pemenangnya. Tidak hanya dengan Omi secara terbuka mengadakan pernikahan, sekarang juga hamil. Namun mereka telah bersama Omi selama beberapa dekade dan bahkan belum pernah menikah. Jadi wajar jika mereka tersesat. Tentu saja, mereka juga benar-benar bahagia dengan Omi di dalam. Omi melihat ke kamar Su Meiqian, Qi Sueyun, Samira, Simran, Leona, dan Yuruo. Dan berkata, anak yang lahir dari Qinren juga anakmu. Dan ketika dia besar nanti, dia secara alami akan memanggilmu ibu. Ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat, ibu kelima, ibu kelima, ibu keenam. Disebut demikian. Sangguan Zuo, Omi, apa maksudmu mengungkapkan begitu ah? Buat kami cemburu seperti. Kami tidak. Kamu terlalu banyak berpikir. Oh, aku khawatir kalian merasa tidak enak. Selama ini, aku terlalu sibuk. Aku sangat fokus pada seni bela diri. Sekarang gerbang tak berujung juga berada di jalur yang benar. Qinren juga hamil. Dan aku, masih berhutang pernikahan kepada kalian. Mata Leona dan yang lainnya memerah. Bukan karena mereka berhutang pada pernikahan. Tetapi mereka memikirkan kerabat mereka di dunia lain. Sudah 5 tahun sejak mereka menikah di dunia ini. Dan mudik itu tidak ada harapan. Omi menambahkan, selama bertahun-tahun, alasan mengapa saya belum mengadakan pernikahan dengan kalian adalah karena masih ada seseorang di hati saya. Dia adalah Mu Qianji. Saya awalnya ingin mengadakan pernikahan setelah saya ketemu
Tapi sekarang tampaknya ini bukan hanya masalah 1 atau 2 hari. Dan bahkan mungkin tidak mungkin memeriksa seumur hidup. Saya tidak bisa terus meninggalkan kalian tergantung seperti ini. Jadi bagaimana dengan ini? Sebelum Reikin melahirkan seorang anak, saya akan secara resmi mengadakan pernikahan dengan kalian semua, satu persatu. Su Meiqian berkata, mengapa kita tidak melakukannya bersama, satu persatu? Aku akan melakukan satu persatu, untuk melakukan keadilan padamu. Jadi aku akan melakukannya dalam urutan di mana mereka dilakukan denganku. Bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan dengan Suaner, kemudian bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan dengan Xiang Yun, kemudian bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan dengan Meiqian, kemudian bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan dengan Samira, lalu bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan dengan Qisueyun, dan terakhir, aku akan mengadakan pernikahan dengan Yuruo. Bagaimana perasaan kalian tentang satu pernikahan besar nanti? Simran berkata, saya tidak punya masalah dengan itu. Tetapi saya ingin Meiqian dan saya mengganti pesanan. Meiqian beberapa tahun lebih tua dari kita dan seharusnya tidak berada di belakang barisan. Atau setidaknya rumah kedua. Bagus. Omi langsung setuju. Kamar pertama adik perempuan. Kamar kedua Su Meiqian. Kamar ketiga Liona. Kamar keempat Simran. Kamar kelima Samira. Kamar keenam Qisueyun. Dan kamar ketujuh Yuruo. Omi akan memiliki 7 istri. Pada saat itu, Su Meiqian tiba-tiba berkata, Omi, bagaimana dengan Xiao Meng? Kamu tidak pernah menyebut-nyebutnya sepanjang. Dia telah mengikuti kami selama beberapa dekade. Dia juga meninggalkan anggota keluarganya dan mengikutimu ke dunia ini. Dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Kamu harus tahu bahwa Xiao Meng selalu menyukaimu. Liona berkata, ya. Yuruo diam-diam menunggumu selama bertahun-tahun. Lalu kamu menikahi Yuruo. Tetapi Xiao Meng juga diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun. Mengapa Xiao Meng tidak diperlakukan seperti ini? Bagaimanapun, kamu memiliki 7 rumah. Dan kamu tidak takut pada satu rumah lagi. Atau aku merasa tidak adil untuk Xiao Meng. Simran, ya, Omi. Nikahi Xiao Meng juga. Jika tidak, dia tidak berniat menikah lagi dalam hidup ini. Meskipun Xiao Meng beberapa tahun lebih muda dari kita. Tetapi sekarang dia berusia lebih dari 50 tahun. Kamu menunda masa mudanya lagi. Dia. Ini akan sangat tua. Dan kamu tidak akan menikahinya jika kamu mau. Aku. Sayangnya, Omi menghela nafas dan berkata, mungkin kamu benar. Meskipun aku memperlakukan Xiao Meng seperti saudara perempuanku sendiri. Tetapi dia tidak memperlakukanku seperti saudara laki-lakiku sendiri. Itu hanya masalah waktu. Jika aku menundanya selama 20 atau 30 tahun lagi, bahkan jika aku pandai merawatnya, dia pasti akan mati karena masa muda. Kalau begitu nikahi dia, dia juga yang termuda di antara kalian, maka dia akan menjadi istri kakekku. Su Meiqian dan beberapa orang lainnya dari dunia lain menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Simran berkata, aku akan pergi memberi tahu Xiao Meng kabar baik. Setelah mengatakan bahwa dia berlari keluar ruangan, Omi tertawa tanpa berkata-kata. Jadi, setiap bulan setelah itu, Omi menyewa sebuah kamar seperti yang dijanjikan. Dimulai dengan Su Meiqian, lalu Liona, lalu Simran, Samira, Qisueyun, dan Yuruo. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dan rumah terakhir, Xiao Meng, juga menikah pada hari di paruh pertama bulan itu. Larut malam, Omi dikirim ke kamar pengantin. Sebulan sekali untuk mengirim kamar pengantin. Omi juga mabuk. Tetapi setiap kamar pengantin di depannya sudah seperti itu. Tidak ada kesegaran. Tapi kamar pengantin terakhir hari ini berbeda. Karena pengantin hari ini adalah Xiao Meng. Omi dan Xiao Meng tidak pernah punya. Xiao Meng meskipun lebih dari 50. Tetapi masih semurni kertas putih. Omi memasuki kamar pengantin. Xiao Meng duduk di tempat tidur. Mengenakan syal merah di kepalanya. Mengadopsi gaya pernikahan dunia ini. Omi mengangkat sampul merah Xiao Meng. Xiao Meng sangat cantik hari ini. Seolah-olah Omi telah memperkenalkannya selama beberapa dekade. Hari terindah bagi pengantin wanita. Xiao Meng, kakak Omi, dan panggil aku saudara Omi. Saya, Xiao Meng sama pemalunya dengan dia tidak berani berbicara. Omi memegang. Xiao Meng, maaf sudah menunggu. Tidak, tidak, selama bertahun-tahun. Kamu telah menjagaku. Puluhan tahun masa mudamu dihabiskan untukku. Aku tidak bisa membalasnya seumur hidup ini. Jangan bicara omong kosong. Saudara Omi, kenapa? Xiao Meng, kita telah menghabiskan beberapa dekade bersama sejak kita bertemu saat remaja. Mulai hari ini dan seterusnya.
Kamu secara resmi adalah istriku. Mari kita bergandengan tangan dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Oke. Ya, Mo menangis dan menganggukkan kepalanya. Jangan menangis. Itu tidak akan terlihat bagus jika kamu melakukannya. Dan bagaimana lagi aku bisa menciumnya jika air mata mengalir di bibirmu? Puff, Xiao Meng tertawa tanpa berkata-kata dan menyeka air matanya. Omi berkata, ayo, Xiao Meng, panggil suamimu. Saya, sebut saja, Lao, suamiku. Hehe, itu istriku yang baik. Xiao Meng tersipu. Jantungnya berdetak kencang. Omi menghentikan pinggang Xiao Meng, memeluknya di tangannya dan berkata, sudah waktunya untuk pernikahan. Xiao Meng tersipu dan terkubur dalam pelukan Omi, tidak berani melihat ke atas. Omi menurunkan Xiao Meng dan tersenyum. Malam ini, aku akan memaafkan masa muda yang telah kamu sia-siakan selama ini. Hehehe. Kakak Omi, set. Jangan bicara. Omi menghembuskan napas dan meniup lilin di meja samping tempat tidur. Ruangan menjadi gelap. Dan Xiao Meng akan menghadirkan kehidupan baru malam ini. Perut Reikin semakin membesar. Dan sekarang, dia sudah hamil 9 bulan. Dalam 3 bulan lagi, Reikin akan lahir. Dan Omi akan mengubah identitasnya dan menjadi seorang ayah. Sungguh perasaan yang luar biasa merasakan antisipasi dan sedikit kepanikan di hati Omi. Karena Omi belum pernah mengalaminya dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Jadi, 3 bulan dengan cepat mendekat. Pada hari ini, Reikin merasakan sakit perut. Dia akhirnya akan melahirkan. Beberapa jam kemudian, Reikin akhirnya melahirkan. Tuan, sudah lahir. Dokter telah melahirkan. Bidan dengan senang hati keluar dan berkata, Omi dan saudara-saudaranya sedang menunggu di luar pintu. Ada juga sesuatu untuk dikatakan di sini. Tahun ini, tidak hanya Omi menikah, tetapi semua teman Omi, serta saudara laki-laki dan perempuan Omi, semuanya juga telah menikah. Satu-satunya yang masih lajang sekarang adalah istri guru Omi. Namun yang jelas istri guru Omi tidak akan pernah menikah lagi. Jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan yang belum menikah. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Mu telah mengaku kepada istri guru Omi. Tetapi sayangnya, pengakuan itu telah gagal dan Yan Xin Yi telah menolakmu. Dan Mu telah sedih tentang hal itu selama berhari-hari. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Liu Yue sibuk bertanya. Bidan itu berkata, ini seorang wanita. Seorang wanita. Oke. Liu Yue berkata dengan menyesal. Omi bersenandung. Ada apa dengan seorang wanita? Seorang wanita bukanlah manusia. Jika kamu punya nyali, jangan ambil istri. Hahaha. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku menyukainya. Kata Omi sambil tersenyum. Tak lama kemudian, bidan itu menggendong bayi itu. Omi menggendong bayi itu dan menatapnya tanpa berkedip. Bayi itu baru saja lahir sangat kecil. Kepalanya hanya seukuran telapak tangan Omi. Omi tersenyum tipis dan berteriak. Putri, itu adalah perasaan yang luar biasa. Omi tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya saat ini. Itu adalah proses dari tidak ada menjadi sesuatu. Jiwa Omi, ada juga sedikit transformasi yang luar biasa. Yang merupakan perubahan dalam mewakili identitasnya. Teman-teman, guru, dan saudara-saudara Omi, semua orang berkumpul untuk melihat-lihat. Wow, seperti apa bentuknya? Rasanya sangat mirip dengan Omi, kata Wang Xing. Aku merasa lebih seperti adik perempuanku, kata kakak Xie Yong. Aku merasa seperti Omi, seperti adik perempuan juniorku. Jadi, Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya. Mereka berdebat dengan Xie Yong, Hao Zizu dan yang lainnya. Omi tersenyum. Apa pertarungannya? Ini adalah hasil dari 2 orang, Reyer dan aku. Dia memiliki milikku dan Reyer ada di dalam dirinya. Yang Yijian berkata, Omi, lihat dirimu bahagia. Sekarang kamu mengalami apa yang aku rasakan di batu ingatan pada awalnya. Yah, mengalaminya. Aku akan melindunginya dengan kehidupan, putriku. Saudara Feng, cepat dan beri nama keponakanku, kata kakak. Pada saat itu, Wang Xing bertanya, tapi, bagaimana dengan nama keluarga Tang atau nama keluarga Win? Pertanyaan itu benar-benar membuat semua orang. Ya, nama belakang Don, atau nama belakang Win. Omi, katakan sesuatu. Siapa nama belakangmu? Saya benar-benar mengalami sedikit kesulitan dengan itu. Tentu saja itu nama keluarga Feng. Mungkin sudah jelas. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Kalau begitu nama di belakangnya adalah angin. Sebut saja dia Win Qin Nui. Feng Qin Nui. Ya, Putri Win Lightning dan Qin Ren. Ujar Omi. Aku pergi. Kotoran yang bagus. Jadi setelah itu kamu dan Su Mei Qian memiliki yang lain. Apakah itu disebut Feng Su Nui lagi?
Memiliki satu dengan Suanerli, juga dikenal sebagai Feng Li Nui. Liu Yue berkata tanpa berkata-kata. Omi berkata, bagus, itu ide yang bagus. Begitulah cara kami mengumpulkannya mulai sekarang. Hahaha. Semua orang tertawa bahagia dengan kelahiran putri Omi, Qin Nui. Gerbang tak berujung juga dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Hingga suatu hari beberapa bulan kemudian, gerbang tak berujung tiba-tiba menerima kabar berat. Buruk, buruk, Windy, itu buruk. Kenapa kamu panik? Omi memandangmu. Mu biasanya tidak akan begitu panik dan gegabah. Itu pasti sesuatu yang sangat signifikan. Wind Lightning. Ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi di gerbang tak berujung. Ini bukan gerbang tak berujung. Itu adalah Sekte Gunung Sup yang dalam masalah besar. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Sekte Gunung Sup dihancurkan secara tragis. Seluruh Sekte Gunung Sup naik turun. Kecuali beberapa murid tingkat bawah. Hampir semua alam persatuan ke atas terhenti. Gunung tempat Sekte Gunung Sup berada. Darah mengalir langsung dari gunung ke kaki gunung. Seluruh gunung ditutupi merah dengan darah. Ah, Omi terkejut. Seluruh sekolah Gunung Sup musnah. Ya Tuhan, betapa tragisnya ini. Sekolah Gunung Sup memiliki 100.000 murid. Untuk sedikitnya. Mengapa? Saya ingat. Sepertinya sekolah Tangshan memiliki 2 master sekte yang ada di kota. Mengapa itu musnah? Omi sibuk bertanya. Mu berkata, kedua perfeksionis agung master sekte dari sekolah Gunung Sup adalah yang pertama mati. Siapa yang melakukannya? Entahlah. Aku pernah mendengar orang-orang dari lautan yang jauh. Orang-orang dari benua lain. Ya, orang-orang dari benua lain. Saya tidak tahu secara spesifik. Tepat pada saat ini, seorang murid tingkat menengah di luar berteriak. Laporkan, laporkan. Laporkan ke kepala sekolah. Sebuah surat telah dikirim. Sajikan. Omi membuka amplop itu. Amplop itu tidak meninggalkan nama apapun. Langsung dengan nada memerintah berkata, tolong semua pemimpin tertinggi dari berbagai sekte yang menerima surat ini. Segera pergi ke sekolah Tangshan. Jika kamu tidak dalam 10 hari, kamu pasti akan hancur. Omi sangat marah. Sangat sombong. Wind Lightning. Sepertinya orang yang menulis surat ini adalah orang yang akan memutar sekolah Tangshan. Kata Muyong. Omong kosong. Apa yang diinginkan kelompok orang dari benua lain ini? Apa yang ingin kamu lakukan dengan mendaftar ke sekolah Gunung Sup dan kemudian memerintahkan para pemimpin puncak dari berbagai sekte lain untuk memantau? Mu berkata, jika saya tidak salah, pemusnahan sekolah Tangshan adalah untuk memberikan dorongan kepada kekuatan sekte di seluruh benua kita. Sehingga sekte manapun yang menerima surat ini tidak akan berani berpikir serius. Wind Lightning. Apakah kita akan pergi? Apa kau tidak melihat surat yang mengatakan bahwa sekte yang tidak pergi ke sana akan hancur? Orang kuat dari benua di seluruh lautan jauh yang membentang puluhan ribu orang dari sekte Tongsen dengan membalik tangan. Metode seperti itu sangat kejam. Dan saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh benua kita yang bisa melawannya. Bahkan Patua Tanpa Tulang dan Wang Rufang. Omi menutupinya dan berkata, saya pikir sekelompok orang dari seberang lautan yang jauh. Saya khawatir alam seni bela diri telah melampaui alam leluhur. Di luar alam penguasaan. Saya telah mendengar bahwa setelah alam penguasaan, itu adalah alam Dengfeng. Yang berarti bahwa keterampilan bela diri telah mencapai puncaknya. Benar, Omi mengangguk. Alam naik puncak juga merupakan sesuatu yang dikatakan oleh orang tua Boni kepada Omi selama konferensi Jianghu sebelumnya. Jika tidak, Omi tidak akan tahu. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, persiapkan dirimu untuk berkunjung ke sekolah Tangshan. Katamu gugup, tidak ada tapi. Kita memiliki sekte sekarang. Bukan di awal CC. Kita harus mempertimbangkan puluhan ribu murid gerbang tak berujung. Baiklah, Muyong juga menghela napas. Omi dan Mu Yihao mempersiapkan diri dan kemudian berangkat ke sekolah Tangshan. Mereka berdua, Omi dan Mu Free, pergi untuk membiarkan Little Fire membantu mengangkut mereka. Sementara Little Black terus tinggal di gerbang Endless untuk berjaga-jaga. Namun juga, Little Black cepat. Jika sesuatu yang mengarahkan benar-benar terjadi, setidaknya Little Black mampu mengevakuasi kerabat Omi terlebih dahulu. Omi dan Mu Yihao, dalam waktu kurang dari setengah hari, telah tiba di tempat sekolah Tangshan berada. Namun, Omi dan Mu Engyao tidak segera naik ke Sekte Gunung Tang, melainkan menemukan sebuah penginapan untuk tinggal pada awalnya di kota di bawah gunung Sekte Gunung Tang. Karena Omi dan Mu Xiao datang paling cepat, orang-orang dari berbagai sekte lainnya pasti belum tiba. Omi tidak perlu menjadi yang pertama naik. Bagaimana jika yang pertama naik adalah yang pertama tidak beruntung? Jadi Omi harus menunggu orang terkuat dari berbagai sekte lain datang sebelum naik ke Sekte Gunung Tang.
Omi dan Mu tinggal di kota di bawah gunung. Dan bau darah masih bisa tercium dengan kuat di udara. Dan semua orang di kota di bawah gunung membawa hati yang ketakutan. Termasuk pemilik penginapan tempat Omi tinggal. Serta orang-orang. Tamu, makananmu sudah diangkat. Di luar pintu kamar penginapan. Kata seorang pemilik penginapan. Masuk, pemilik penginapan membawa makanan ke dalam ruangan. Tetapi Omi dan Mu tidak pergi ke aula lantai bawah untuk makan. Simran, jangan pergi dulu. Ujar Omi, pemilik penginapan. Apakah ada yang lain? Junior, izinkan saya bertanya-tanya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di sekolah Townsend? Tamu, kecilkan suaramu. Sekelompok orang itu masih tinggal di gunung. Kemarin mereka bahkan turun untuk menangkap sekelompok gadis naik gunung. Sekarang seluruh kota ada di Tenterhooks. Omi bertanya, siapakah kelompok orang di gunung itu? Tidak ada yang siapa tahu itu. Saya mendengar bahwa itu bukan seseorang dari benua kita. Itu adalah seseorang dari seberang lautan yang jauh. Dan untuk beberapa alasan, mereka membunuh banyak orang di sekolah Gunung Sup. Seorang anak dari kerabat saya adalah seorang murid di sekolah Gunung Sup. Tetapi akhirnya dia hanyalah murid yang sangat lemah dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Anak kerabat saya itu mengatakan bahwa semua orang terkuat di sekolah Soushan telah, termasuk terkuat, hanya menyisakan beberapa murid perempuan yang tidak terlatih. Tetapi murid-murid perempuan itu juga dilecehkan oleh mereka. Ini benar-benar terlalu tragis. Omi berkata dengan marah. Ada berapa banyak dari mereka? Dengarkan anak kerabatku. Ratusan dari mereka. Begitu banyak. Tamu. Jika kamu dari luar kota, keluar saja dari sini. Tuhan tahu kapan sekelompok orang di gunung itu akan turun dan membantai kami warga sipil. Baiklah. Terima kasih. Kamu sibuklah. Simran pergi. Mu berkata. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang. Sepertinya akan ada pertumpahan darah di sungai dan danau kita ini. Itu sudah terjadi. Mu Yiyao, Dao. Saya merasa bahwa sekelompok orang di gunung itu, yang tiba-tiba datang ke benua kita, pasti terserah sesuatu. Jika tidak, mengapa mereka memanggil semua sekte di sini? Mari kita tunggu dan lihat. Kita akan sampai di sini dulu. Sementara sekte lain belum tiba. Kita bisa mencari tahu apa yang terjadi di gunung dulu. Apakah itu baru saja terjadi? Mereka juga turun kemarin dan mengumpulkan sekelompok wanita. Itu berarti mereka akan memiliki orang-orang yang kembali menuruni gunung. Mari kita lihat apakah kita dapat menangkap beberapa yang lemah saat itu. Saya pikir kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika kita tahu sebelumnya, kita membawa istrimu Samira bersama kita. Dia sudah mencapai penguasaan mesmerisme. Mungkin ada kesempatan untuk menggunakan mesmerisme pada beberapa orang yang lemah. Omi mengangguk. Omi juga tahu seni mesmerisme. Hanya saja, Omi hanya bisa menggunakannya pada orang-orang di bawah alam Master Clan. Itu tidak dapat digunakan pada orang-orang di atas alam Master Clan. Karena Omi tidak membanjiri bidang ini. Dia juga harus berada di tingkat Master Clan dalam memukau sebelum dia bisa menggunakannya pada orang-orang di tingkat atas Master Clan. Saat ini, hanya Samira satu-satunya yang telah mencapai level Grandmaster di Vertigo. Omi juga mencoba sebelumnya. Tetapi sayangnya itu terlalu sulit. Mencapai Grandmaster di Vertigo sama sulitnya dengan mencapai Grandmaster dalam seni bela diri. Omi tidak menghilangkan dalam bidang ini. Jadi dia tidak terus meluangkan waktu untuk itu. Omi berkata, sangat mudah untuk memanggil Samira ke sini. Meminta api kecil kembali ke gerbang tak berujung dan membawa Samira ke sini. Toh itu hanya sekitar 1 hari perjalanan pulang pergi. Bagus. Kalau begitu biarkan api kecil kembali dan bawalah Sangguan Zuo. Api kecil, teriak Omi. Set, pada saat itu, di luar jendela, api kecil diam. Omi membuka jendela. Kakak Chen, jangan keras. Lihat ke langit. Omi melihat ke langit dan berkata dengan kaget. Hitam kecil. Mengapa Blacky ada di sini? Set, Chen. Itu bukan Blacky kecil. Omi melihat kedua kalinya dan terkejut. Setidaknya ada 10 jiao hitam di langit. Terlihat seperti Little Black. Atau setidaknya hampir sama dari jarak jauh. Ah, banyak sekali jiao hitam. Ya, Chen. Sebelumnya, Little Black berpikir bahwa dia adalah satu-satunya jiao hitam di dunia. Aku tidak menyangka begitu banyak yang akan muncul sekarang. Pasti kelompok di gunung itu, yang dibawa dari seberang lautan yang jauh. Tidak heran mereka bisa mengarungi lautan yang jauh sampai ke sini. Mereka datang dengan jiao hitam. Omi agak menekankan di dalam. Dalam hal ini, Omi memiliki keunggulan kecepatan Little Black dan Little Fire. Dia akan kehilangannya. Selain itu, Omi melihat sekelompok jiao hitam di langit. Sebagian besar tubuh jiao hitam. Lebih cepat dari Ming. Terbang bukan hitam kecil. Untungnya, kali ini,
Tidak membawa Little Black. Jika tidak, Little Black akan ditangani sekaligus untuk menemukannya. Pasti akan melahirkan banyak masalah yang tidak perlu. Ngomong-ngomong, Menteri, kamu baru saja memanggilku apa? Tanya api kecil. Omi berkata, Little Black, kamu kembali ke gerbang tak berujung sekarang dan bawa Sangguan Zuo ke sini. Samira adalah kakak ipar. Mengapa membawanya ke sini ketika itu sangat berbahaya? Kelompok iblis di gunung itu. Semuanya turun ke gunung untuk menangkap wanita. Kakak ipar sangat cantik. Untuk berjaga-jaga. Crossbill. Jangan bicara omong kosong. Cepat kembali. Hati-hati dengan ide-idemu. Ada begitu banyak jiao hitam di gunung. Begitu mereka ditemukan, mudah untuk mengejar ketinggalanmu. Oke. Aku akan kembali saat itu. Little Vireton terbang menjauh dari tanah. Bukan di langit. Untuk berjaga-jaga. Begitu banyak jiao hitam di langit yang lebih besar dari Little Black. Mereka pasti lebih cepat. Omi menutup pintu dan jendela. Dan Mu berkata, jadi sepertinya di seberang lautan yang jauh. Ada banyak jiao hitam yang tinggal di sana. Orang-orang di sana mungkin menggunakan jiao hitam sebagai wahana terbang dan transportasi untuk perjalanan. Yah, itu pasti. Baiklah, ayo makan. Omi dan Muyong kemudian makan di kamar mereka. Dan hanya meminta asisten toko untuk membawanya. Sehari kemudian, Samira tiba di dasar gunung Sekte Yanshan. Omi, apa yang memanggilku ke sini begitu mendesak? Zuorou, saya memanggil Anda ke sini. Tentu saja ada sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Berapa banyak tahap teknik memukau Anda yang telah Anda capai guru? Tahap tengah dari master teknik yang memukau. Kata Samira, yah, aku akan melihat gunung itu turun dan menemukan yang lemah. Dan kamu membantunya terpesona untuk melihat tentang apa kelompok itu. Baiklah. Setelah hari lain, Omi akhirnya menunggu. Hanya untuk melihat lebih dari 10 orang terbang turun dari gunung sekolah Tangshan. Lebih dari 10 orang ini mendarat di jalan. Lalu di jalan, ketika mereka melihat makanan lezat, mereka hanya membawanya untuk dimakan tanpa membayar. Dan ketika mereka melihat seorang gadis cantik, mereka hanya menyeretnya ke sudut dan membuka celananya dan melakukan itu. Omi dan Mu Yihao selalu memperhatikan lebih dari 10 orang. Semuanya berada di level Zongxi. Yang terkuat adalah kesempurnaan Zongxi. Yang terlemah adalah kesempurnaan alam persatuan. Omi tidak menyangka bahwa masih ada level Unity Realm. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak perlu mengundang Samira secara khusus. Level Unity Realm Omi bisa saja menggunakan mesmerisme padanya. Saya yakin 10 atau lebih orang ini semuanya berada di tingkat pion kelompok di gunung. Berangin. Cari kesempatan untuk menangkap yang terlemah. Tapi mereka tetap bersama sepanjang waktu. Bagaimana kita mendapatkan salah satu dari mereka? Pada saat itu, Sangguan Zuo berkata, aku akan melakukannya. Zuo, jangan mengambil risiko apapun. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Omi harus mengangguk. Omi benar-benar takut Samira akan ditemukan oleh pihak lain. Tetapi dengan kecantikan seperti Samira, itu akan menjadi akhir begitu dia ditemukan. Samira datang ke jalan. Dengan sengaja berkeliaran di depan mata salah satu pria yang jatuh di ujung barisan. Dan kemudian dengan cepat bercabang ke gang di sebelahnya. Pria itu bahkan tidak berpikir untuk mengejar ke arah gang tempat Samira ditempa. Tetapi tentu saja, mereka yang ada di depannya tidak menyadari bahwa pria itu telah masuk ke gang untuk pergi. Kesempatan bagus. Omi dengan cepat naik dan menamparkan pria yang berada di tahap awal klannya. Lalu dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian. Omi meraih pria itu dan pergi ke kamar penginapan. Memercikkan baskom berisi air padanya. Dan membangunkannya. Orang macam apa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Jangan biarkan aku pergi dulu. Atau pangeran kami tidak akan mengampuni kamu penduduk asli. Pria itu bangun dan berteriak. Muyong berkata, berangin. Jangan repot-repot dengannya. Jika itu membutuhkan terlalu banyak waktu. Biarkan orang-orang di gunung tahu dia hilang dan kirim seseorang untuk mencarinya. Maka itu akan menjadi masalah. Gunakan mesmerisme padanya dulu. Lalu bunuh dia, cepat. Bagus. Omi memandang Samira. Samira segera mengangguk. Lalu mata Samira langsung berubah warna. Dua mata saling menatap mata. Dan detik berikutnya, yang lain menjadi buta. Samira bertanya, siapa namamu? Namaku Sanmai. Sanmai, katakan padaku, siapa kelompok orang di gunung itu? Mengapa Anda memusnahkan sekolah Townsend? Samira bertanya, ini Tuan Yuanji. Siapa Duke Yuanji? Pangeran Yuanji adalah Kaisar Xuanzun dari Kekaisaran Bela Diri Besar. Mu mendengus. Apa-apaan ini? Apa itu Kekaisaran Bela Diri Besar? Kekaisaran Bela Diri Besar adalah benua yang jauh dari pulau ini. Sebuah kerajaan besar. Omi bertanya. Jadi,
Mengapa pria yang Anda panggil Yuan Jie datang ke sini? Saya tidak tahu persis. Tetapi saya mendengar itu untuk mencari tahu tentang seorang pria. Informasi tentang siapa? Saya tidak tahu. Saya telah mendengar dari saudara-saudara lain bahwa orang yang akan mengintip adalah janda dari garis keturunan tertentu dari keluarga kerajaan Kekaisaran Bela Diri Besar, Ikan Kelalaian. Mengapa kamu datang ke sini untuk mengintip? Karena lebih dari 10 tahun yang lalu, seseorang mengatakan bahwa ikan dari kebocoran itu datang ke sini. Dan kemungkinannya sangat tinggi. Alis Omi berkerut. Mu dan Samira tidak tahu identitas asli Omi. Jadi mereka tidak mencurigai apa-apa. Tetapi Omi ragu. Karena seseorang pernah menangkap Tuan Omi. Hanya untuk mencari tahu sepotong informasi. Dan Omi mendengar dari istri gurunya bahwa Omi bukan berasal dari benua ini. Tetapi melayang di sini di lautan ketika dia masih kecil. Tidak ada keraguan bahwa identitas Omi, 9 dari 10, memiliki hubungan dengan Pangeran Yuanji ini. Tentu saja, ini hanya tebakan Omi. Omi bertanya, mengapa Pangeran Yuanji ingin mengorek ikan bocor keluarga kerajaan itu? Ini adalah rahasia kerajaan-kerajaan bela diri yang hebat. Aku tidak tahu. Nah, kekuatan apa yang dimiliki Pangeran Yuanji? Omi bertanya. Pangeran Yuanji berada di tahap awal alam Dengfeng. 70 tahun-tahun ini. Salah satu jenius dari Kekaisaran Bela Diri Besar. 70 tahun dan di alam penyangkalan puncak. Itu benar-benar mengesankan. Lalu, siapa lagi yang ada di sekitar Duke Yuanji? Apakah dia satu-satunya yang berada di puncak? Ya. Setiap alam puncak tidak sederhana dan tidak terlalu manusiawi untuk dijangkau. Dan mereka juga sangat kuat di Kekaisaran Bela Diri Besar. Kerajaan macam apa Kekaisaran Bela Diri Besar itu? Kekaisaran Bela Diri Besar, dengan warisan puluhan ribu tahun, memiliki jumlah keturunan yang sangat besar, sehingga struktur kekuatan kekaisaran sangat kompleks. Dan bahkan jika mereka adalah keluarga kekaisaran yang sama, mereka sering dimusnahkan di setiap kesempatan. Meskipun Pangeran Yuanji adalah seorang Kaisar Suangsun, dia hanya memiliki salah satu identitas seorang Kaisar Suangsun. Dan orang yang benar-benar mengendalikan kekuatan kekaisaran bela diri besar hari ini adalah saudara laki-laki kakek buyutnya. Baiklah, omong kosong apa? Jangan bicarakan itu. Izinkan saya bertanya. Bagaimana Pangeran Yuanji ingin menemukan ikan yang bocor itu? Omi bertanya. Saya tidak tahu. Pangeran Yuanji hanya di sini untuk mencoba peruntungannya. Dan jika dia menemukannya, dia akan dapat mengklaim pujian atas kekuatan kekaisaran bela diri besar. Apakah dia tidak memiliki petunjuk yang berguna? Tidak, Muyong bertanya. Lalu mengapa membunuh semua sekte Tangsan? Di mata Duke Yuanji, orang-orang di benua ini terlalu lemah. Sekelompok penduduk asli untuk disembelih. Tidak berbeda dengan ayam dan bebek. Jika Duke Yuanji ingin menemukan seseorang, dia harus mendapatkan penduduk asli di sini untuk membantunya. Jadi dia harus terlebih dahulu membuat nama untuk dirinya sendiri. Sehingga dia dapat memerintahkan seluruh Jianghu untuk melakukan yang terbaik untuk Duke Yuanji. Persetan dengan penduduk asli. Mu kesal. Omi bertanya. Seberapa besar benua tempat Kekaisaran Bela Diri Besar berada? Ini sangat besar. Omi bertanya lagi. Di sana, apakah ada banyak orang kuat di sana? Misalnya, level berapa orang yang bisa mengendalikan kekuatan kekaisaran? Ini membutuhkan latar belakang keluarga yang sangat kuat, dan harus didukung oleh setidaknya ratusan zaibatsu, ditambah komposisi keluarga yang sangat kuat, serta kebutuhan sendiri untuk mencapai setidaknya kesempurnaan agung alam Dengfeng, sebelum masih mungkin untuk memiliki satu napas. Mu berkata, petir angin, mengapa kamu menanyakan ini dengan sangat jelas sekarang? Sudah hampir waktunya. Berhenti bertanya. Bunuh orang ini dan hancurkan mayatnya. Maka kita akan mengevakuasi tempat ini terlebih dahulu untuk menghindari ketahuan oleh orang-orang di gunung. Baiklah, Omi menamparkan pria itu sampai mati. Toh tidak ada yang berarti untuk ditanyakan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.